sekarang kita udah balik lagi ke channel kesayangan kita Jebret Media TV. Tapi mungkin belum banyak yang tahu ya kalau kita udah balik lagi. Setelah kemarin hampir 3 minggu kurang lebih kita numpang di channel YouTube-nya Pak CEO, sekarang kita udah balik lagi. Jadi kasih tahu dong ayo teman-temannya, saudara, tetangga, teman-teman nongkrongnya. Kalau kita udah balik lagi di Jebret Media TV dan ayo kita ramaikan. Subscribe lagi, nonton lagi dan jangan lupa like. Nah setelah kemarin kita bahas betapa berbahayanya virus FIFA di jeda internasional. Nah kali ini ada fans Arsenal yang lagi deg-degan, was-was, cenat-cenut karena pemain kesayangannya Arteta lagi cedera cenah ya. Katanya ankle, tapi semoga nggak parah. Ini dia Odegaard yang lagi diandalkan banget sama Arteta harus cedera saat debutnya sebagai kapten baru timnas Norwegia saat menghadapi Gibraltar semalam. Mudah-mudahan sih gak parah ya karena lagi pemain kesayangannya gimana nih? Jadi gak dipermanenkan nanti? Dias, kita tanyalah sama Dias. Gimana, Yes, Dias? Nesa sudah membuat di awal fans-fans Arsenal deg-degan. Odegaardnya ya gimana ya, namanya kan pemain muda, kayak dipercaya jadi kapten. Pasti dia semangatnya menggebu-gebu. Cedera. Iya. Ya tapi namanya cedera kan gak ada yang bisa Gak ada yang memprediksi. tahu. Ya cuman kalau cedera mulu males gak sih lu mau permanenin? Ya iyalah, kalau permanen ini juga buat apa kalau Udah minta cedera terus. mahal-mahal, Yoi, ya kan? terus kalau balik ke Madrid juga kan kasihan ya, nggak kepake juga gitu. Iya. Ya duh kasihan nih nasib Odegaard, masih muda, cedera, belum nikah lagi. Belum nikah lagi. Penting ya lo bahas belum nikahnya. Lo kalau udah nikah kan malah kesian dong malah. Keluarganya juga bingung kan. Ya seenggaknya dia di rumah lah, nggak dicariin istrinya lah. Nggak kayak teman kita itu dicariin istrinya. Tapi masih tambeng aja tuh bocahnya biar kata dicariin bini. Masih tambeng aja Oh, bocahnya. masih? Iya, Ya emang. ampun. Sekarang lempar bola kalau dia. Oke, tapi yang pastinya makanya Odegaard udah tahu lagi cedera kan ankle. Ya. Ya makanya pakai akinya GeForce aja deh mendingan. Biar Setuju. kendaraannya juga nggak cedera. Dijamin aman kalau pakai GeForce. Fast moving automotive parts punya Indonesia. Yuk buat kalian yang suka otomotif langsung aja follow Instagramnya GeForce di GeForce_ID karena setiap minggu ada kuis dari miminnya. Terus juga follow, subscribe YouTube channelnya GeForce di GeForce Santini ya. Nah buat kalian yang penasaran produknya, pengen tahu spek-speknya, abis itu kayak berapa sih harganya? Nah bisa cek di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Bukalapak dan lain-lain. Jadi pakai GeForce, oke? GeForce. Kita aja udah pada pakai ya, Nes di sini Pakai ya, dong. tim dari Jebret Media udah pakai semua. Nah ini juga buat Jebret tim yang lagi pada nonton, jangan marah-marah ya kalau kita nggak live ini kan buat kemaslahatan bersama. Channel kita baru kembali, jadi kita jaga dengan sepenuh hati supaya tidak dihack lagi. Bener, ya. bener. Ini pokoknya demi keamanan bersama, yang penting kita tetap bisa memberikan informasi buat Jebret tim yang lagi ada di rumah gitu. Jadi langsung aja kasih tahu ke teman-temannya, tetangga, saudara semua. Channel kita udah balik lagi, jadi ayo kita ramaikan lagi. Yang kemarin sempat unsubscribe, yuk di-subscribe lagi. Bener, kalau channel aja bisa balik, masa dia yang lepas nggak bisa kita? Ah, Ya kan, Nes? ada kayu, ada raya, pas siap dia. Iya. Tapi malam hari ini bakalan seru banget sih, kita ngobrol nanti tentang kualifikasi Piala Dunia. Ya kan, negara-negara udah mulai bertanding lagi. Nesa sempet nonton nggak? Kalau negara Nesa jagoin banget sih, Nes? Negara ya, aku suka Perancis kali ya. Suka Prancis ya? Kenapa suka Prancis? Nggak apa-apa, suka aja. Karena Karena- mungkin ada Mbappe di sana kan. Oh iya Iya benar. kan? Kalau gue tuh suka jagoinnya sekarang beda-beda gue. Beda-beda. Iya. Nggak punya tujuan hidup loh ya. Iya, ngejagoin tim memang beda-beda. Iya. Tapi kalau ngejagoin lo nggak akan beda. Kalau dia rumah tangga gimana kira-kira ke depannya? Alhamdulillah Aman ya. aman. Kita mau tour ya. Oh, iya. Tapi nanti kita akan bahas sama coach Hotahe ya. Coach Hotahe. Ada 2 coach ya. Yang Yes. satu selain bisa memprediksi bola, bisa memprediksi saham yang satu. Oh betul. Yang Iya. satu lagi. Yang satu lagi demen banget bawa papan jalan. Betul. Udah bawa papan jalan. Jersey yang dipakai oleh yang satu lagi nanti. Membuat perang antara mereka berdua nanti. Oh. Udah mulai nyari-nyari ini ya. Nanti kita lihat deh. Tapi kita mau nyapa-nyapa dulu. Kita sapa-sapa dulu. Katanya ada Vian dari Ponpin, katanya Vian Pret. Ponpin Ya. tuh Pondok Pinang ya. Iya, Terus Ponpin. ada Ali 1216. Ini apanya kira-kira 1216 nih? Hadir Bang. Ya, Oke. Niko out, Nikonya nggak ada ya. Ya, Udel Nisti, tim Udel Nesa hadir. Halo. Ya Dinas kembali ya, Ya. Dias Nesa kembali lagi hari ini. Oke, jadi kita emang bacain yang bagus-bagus aja ya. Iya, Bekasi hadir. Halo. Nih,
Yes, Purwakarta, Semarang hadir juga. Iya. Halo Semarang. Mas Aryo mana Min? Nggak tahu. Coba tanya Miminnya. Singapura. Oh, Bukit Batok tuh. Bukit Batok. Iya. Yoi, balik lagi. Jadi seru banget sih malam hari ini ya. Dan juga kalau misalkan Jebret Tim lagi pada nonton, coba dong ajak lagi teman-temannya untuk subscribe lagi. Karena kemarin setelah 3 minggu ya. Iya 3 minggu numpang di channel YouTube-nya Bang Valen kan. 3 minggu tuh berasa lama banget tau Nes. Iya benar. Iya 3 minggu. Jadi Gua 3 minggu itu kita dibayar sama CEO ya. Betul. Sama Bang Valen Iya. pribadi. 3 minggu tuh Jebret Tim 3 minggu tuh lama banget ya. 3 minggu kuat loh, masih Jebret Tim, masih Oh subscribe. iya dong jelas. Gue baru seminggu gak ketemu loh, udah minta jadwal sama Abrar. Brar, gue kapan? Mohon maaf itu karena BU kali, bukan karena mau ketemu gue. Jujurnya gue dikasih jadwal Jumat. Bran, Jumat Jumat kan nggak ada gue. Iya kan gak ada Nesa Iya. gitu. Akhirnya hari ini. Mungkin Gitu. Abrar takut lo kayak host yang kayak pandit yang sebelumnya. Iya. Takut ntar cinlok lagi sama gue Iya. kalau sering-sering. Oke, oh bentar, atau istriku datang ya. Istriku mah ngerti kalau ini cuma kerjaan ya. Iya. Ya untung Tapi dia nanti tidak. kita yang itu proyekan 8 titik itu nggak apa-apa nanti. Oh iya, kita ada project bareng. Aman-amannya gua. Iya. Istri gua tuh nggak main Instagram. Oh, emang sengaja lu bilang jangan kali. Gua delete accountnya. Jadi buat pundit yang di tag terus istrinya harusnya dihapus dulu Instagramnya. Gitu. Nanti gua ada project sama Nesa. Iya. 8 kali pertemuan. Iya. Udah kayak les. kayak les ya. Oke, mungkin langsung aja kali kita panggilin Boleh? coach kita yang Ya. sebentar lagi sabar-sabar ntar ya ngadepin orang tua ya. Pasti gua akan menjadi penengah antara mereka. Jadi Jebret Tim jangan kemana-mana. Abis ini kita akan ngobrol barengan sama pundit-pundit kita ya. Jangan kemana-mana, saat lagi. Ya, masih dengan Pundit Indonesia barengan sama Dias Danar. Sudah ada Coach Justin dan juga ada Bang Bes. Tadi dia bilang di awal Bang Bes pakai jersinya kok bikin cywar di awal nih. Ada apa nih, Coach? Iya juga. Kan suaranya hilang, jadi Jebret Tim bilang, ini kok namanya beda sama yang di layar ya. Kayak tadi ini posisi aja. Adminnya kardus. Positional play. Enggak, Enggak penting enggak posisi, kardus yang itu. penting fungsi. Iya, jadi ntar bisa gantian lagi di tengah-tengah. Gue udah berapa tahun duduk di sini, kenapa gue harus berubah? Nah, jadi kan udah nyaman di situ Iya ya, kan? Coach. Oke. Kita ke pembahasan kita malam hari ini. Coach, gue nggak tahu ada apa dengan Belanda di bawah asuhannya Frank de Boer gitu ya. Tapi sabar, kita belum akan bahas Belanda sekarang. Nanti kita akan bahas untuk Belandanya, Turkinya juga, Bang Bes. Kita akan sabar dulu bahas Turkinya. Ya, sini sabar dulu. kardus. Pakai kaos pas menang aja. Coba pas dibantai, berani nggak pakai kaos ini? Ntar kita buktiin ya. Kaosnya bagus jadi beli. Oh, alasannya karena bagus bukan Iya. karena menang. Oke, sekarang kita mau ke Belgia dulu nih, Coach Justin dan juga Bang Bes. Belgia merasa di atas angin kemarin pertandingan. Kalau dari Coach Justin dan juga Bang Bes ngelihatnya gimana nih? Ini Martinez PR-nya berat nggak sih untuk Belgia di tahun ini gitu untuk menyambut Piala Dunia ini, Coach? Gue bilang kalau pelatihnya bukan Martinez, tetap menang aja. Wah. It's just there is too many quality gitu loh. Ya. Jadi lu nggak usah ngelatih, lu hanya pasang pemain aja yang punya nama besar. Torgan Hazard lah, Lukaku lah, Kevin De Bruyne. Vertonghen lah, you name it lah, Carrasco ya. Ya. Oke guys, 11 pemain, kalian masuk lapangan, lawan lu cuman Wales, Yes. ngerti nggak? Yes. Play, udah selesai. Menang tuh. Pasti menang. Walaupun ketinggalan dulu kan. kalau Iya, nggak salah, ketinggalan dulu. Nggak ngaruh, tetap pasti menang kalau tim-tim. Bang Bes kayak gimana? begini. Ya kalau kata Zidane tomorrow is a final, udah semangat mereka ya kan.
Tapi kalau kita bahas soal Belgia ya, menurut gua dia belum naik kelas Ya. ke elit-elit Eropa, negara-negara elit Nggak Eropa. bakalan seperti naik kelas Jerman. juga. Kalau di peringkat FIFA dia peringkat pertama. Ya, peringkat pertama. Sekarang dia sedikit kita edukasi supporter supaya mereka tuh nggak asal sebut ya soal peringkat FIFA. Peringkat FIFA itu didapat karena lu sering persahabatan. Terus persahabatannya tuh ketika lu melawan tim yang di atas lu bakal naik poinnya. Ketika main lawan di bawah, poinnya sedikit. Sama lah kayak kita main game ya, handicapnya kita lebih susah. Makanya sedikit kita keluar dari Eropa, negara seperti Filipina, coach, dia di peringkat 130-an, 140-an, bahkan Vietnam 100 besar. Karena mereka sering pertandingan persahabatan lawan negara yang di atasnya. Jadi dapat poin terus. Oke, kalau ngomongin Belgia kemarin lawan Wales, berarti Wales ini belum menjadi lawan yang sepadan. Kan? Apalagi Wales. Ya. Tadi gue setuju banget apa yang dibilang Coach Justin. Nggak bisa jadi patokan. Sejak kapan Wales, dalam sejarah Wales kapan mereka bermain bagus? Iya, Zamannya Ryan Giggs saja enggak. Mau sekarang Bella, mau James lagi. Jamesnya MU main, udah selesai. Tapi Wales 2016 tapi final Euro loh, coach. Ya elah, lu kardu juga kalau ngomong begitu. Ya Wales sama selalu sama kayak Spurs Final final Champion. Champions League. Kayak those kind of things happens. Oke. Yunani jadi juara, it happens. Ya, sesekali. Sekali-sekali dapat durian runtuh. Tapi kalau kita secara konsistensi, Belanda jauh lebih perform. Tapi Belanda nggak pernah juara juga, coach. True. Siapa yang mau juara? Siapa yang tidak mau juara pada saat pertandingan masuk final? kompetisi? Pernah dia juara Piala Eropa yang terkenal banget itu, injury time. 88. Iya. Tapi 88. pada saat dia 3 kali Ya. masuk Piala itu kan sebuah prestasi yang luar biasa. Berapa negara bisa bilang dengan penduduk 16 juta bisa 3 kali masuk ke Final Piala Piala Dunia. Dunia. Bahkan dengan cewek 4 kali. Penduduk cuma 16 juta loh. Ya. Tapi tetap aja yang diprediksi atau yang di highlight sama orang-orang pasti juaranya. Itu Coach. kardus. Iya. Coba sekarang lu lihat ininya nih, apa namanya, line up. Coba Line kita up lihat tadi. line up dari Belgia ya. Tadi Coba. lu bilang Belgia udah siap naik kelas, sudah bagus, Ya, sudah coba. gimana. Lihat dari line up-nya aja udah kelihatan. Itu ada titik lemah tuh di lini Di belakang. mana? Di mana, Banyak. Bang? Lini belakang, tidak ada regenerasi. Masih main Toby, masih main si Vertonghen. Vertonghen. Ya. Masih ada Andre Vermaelen Weireld, ya itu ya kalau nggak salah ya. Iya. Masih ada itu udah titik lemah, nggak ada. Main bola nggak bisa cuman kita nyerang aja. Kalau dari benchnya Belgia sendiri gimana? Udah cukup dalam nggak sih, coach, dari pemain-pemainnya Belgia? Gini ya, Ah. pada saat mereka bermain di Piala Dunia 4 tahun yang lalu, Ya. itu golden generation. Oke, ya Oke. digadang-gadangkan. Itu golden dengan Hazard yang lagi on fire-nya di Chelsea. Pokoknya golden generation. Ya. Di situ lu boleh cek di Twitter gue, lu flashback. Belgia ini nggak akan kemana-mana. Golden generation di atas kertas, sama kayak Inggris, zamannya Beckham, Ya. Scholes, Ya. dan lain-lain. Ini juga nggak akan kemana-mana. Ya. Karena it's not a team. It's not a team. Oke. Ini lebih ke beberapa individu yang dikumpulin Digabungin. jadi satu. Ya. But it's not a team. Kalau kita balik lagi, coach balik ke Piala Dunia, gue balik ke Euro 2016. 18. 16, Euro 16. Ya, 2016. Piala Dunia betul. 2018. Ya, Piala Dunia 2018. Mereka dengan generasi emasnya, dengan pemain-pemain hebat yang di Chelsea di Liga Inggris, kalah lawan Italia yang mediocre gitu 2-0 kalau nggak salah malah. Sebenarnya penyebabnya apa? Kan pemain-pemain bagus. Emang nggak punya tradisi, football culture-nya nggak ada. Satu nggak ada tradisi. Kedua, toh gue bilang pelatih. butuh sosok pelatih yang bisa menggabungkan Butuh sosok pemain-pemain pelatih, ini. betul. Butuh sosok pelatih. Gue kasih contoh aja ya, perbandingan apple to apple. Ronald Koeman. Karena gue spesialis Belanda. Ya. Oke. Di bawah setelah Van Gaal, Ya. masuk Huisseding, Amburadul, masuk Danny Blind, Amburadul, Koeman datang, dibangun, menang lawan Jerman, lawan Prancis, lawan Inggris di Nation League. Bukan sebuah prestasi yang luar biasa kan, ini cuma Nation League. Tapi at least ada progres. Pemain Belanda ini kan mediocre, ngerti nggak? Tapi Koeman sudah membuktikan, bahkan di Barca sekarang dengan pemain muda, dia bisa perform. Apalagi kalau diberikan seperti Pep, Ya. pemain hebat semua. Ya, seperti Ngerti nggak? di City. Nah, kembali lagi ke Belgia, pemainnya bagus di atas kertas, Euro, Piala Dunia, bagus semua.
tapi pelatihnya biasa aja. Berarti Martinez nggak layak ada di bangku pelatihnya Belgia. Coach Justin bilang Piala Dunia, mereka masuk sampai berikutnya itu kan partai kualifikasi. Ya. Lawannya di babak knockout Jepang. Itu pun udah sesak napas lawan Jepang, Di menangnya injury counter time, attack. ya. Mereka sampai perempat final kok. nggak Oke salah. lah Brazil, mereka lawan Brazil menang karena Brazil lebih nggak ada pola lagi daripada Belgia. Brasil itu sejak kapan Brasil kemarin terakhir top? Berapa tahun yang lalu? Ya udah lama. 2002 Udah lama banget kan? 2006 lah Kenapa? terakhir. Karena tim kayak Argentina, Brasil terlalu jogo bonito, ngandelin skill. Sekarang nggak bisa. Jadi Ya. pada saat Brasil dipermalukan sama Jerman di kandang sendiri, bahkan kalah lawan Belanda 3-0 di kandang sendiri, itu bukan kebetulan. Karena mereka terlalu ngandelin skill. Sepak bola zaman now kita main di wilayah lawan, Ya. pragmatis kayak Prancis. Nah, abis ini kita bahas Prancis, tapi gue pengen berarti ngasih kesimpulan berarti Martinez belum lengkap lah sebagai pelatih untuk ada di bangku pelatihnya Belgia. Berarti di Piala Dunia di tahun depan juga. Bentar, Dias. Tergantung targetnya apa. Oke, targetnya pasti juara dong coach Belgia gitu. Kalau juara forget it. Iya. Kalau juara forget ya. Forget it. Mereka masih mainin pola yang sama udah berapa tahun, 3-4-3. Iya, betul. Gak ada perubahan. Sama Martinez forget it. Emang pelatih lawan gak akan mengamati tuh Iya, mainnya betul. seperti itu. Apalagi 3 orang di belakang yang tadi gue bilang tuh Toby, Masih Vermaelen, udah- masih itu. Iya. Masih pada tuh. Kompani kalau bisa main dia main. Paling jauh semana berarti di Piala Dunia nih Belgia? Kalau masuk perempat final udah bagus. Oke, masuk perempat final. Ya. Oke, ini kita lihat ya nanti gimana Belgia dengan pemain-pemain bintangnya atau siapa tahu di tengah-tengah jalan ganti pelatih gitu tiba-tiba yang cocok siapa? Yang bagus di Belgia sebenarnya sebelum gue jawab pertanyaan lu, Iya. yang bagus di Belgia jersey-nya. Belum beli gue tuh. Sama Jerman Jersey-nya bagus bagus. banget. Jerman bagus banget Jerman yang hitam gua udah jersey gincar. away-nya. Siapa kira-kira pelatih yang cocok kalau misalkan Martinez cabut? Belgia kan masih generasi dikit aja. That is a good question. Ya. Gue nggak bisa langsung sebut. Tapi kalau lu pengen jawaban sekarang, mungkin yang dari Jerman. Dari Jerman juga ya. Dari Jerman yang secara strategi bagus, disuguhi oleh pemain hebat, harusnya as a team dikasih waktu minimal setahun harusnya bisa. Jadi ya. Kalau Coach Justin bilang dari Jerman, kalau gue dari Prancis. Dari Prancis. Yes, karena Belgia sama Prancis deketan. Jadi ada sebagian tempat di Belgia pakai masih bahasa Prancis. Ya kan Jadi lebih dekat sama Lukaku, Belanda juga Belgia. Eden Hazard itu bisa bahasa Prancis semua Iya. dan karirnya kan si Hazard di Lille. Ya dulunya. Oke kita lihat bahasa nanti penting juga. Belgia sejauh mana, tapi tadi Bang Bes sudah menyinggung Prancis. Oh iya. Mantan juara dunia di edisi sebelumnya, tapi main dengan permainan yang menurut gua juara harusnya nggak mainnya gini. Yes. Dengan komposisi yang nggak begitu beda dengan pada saat tim ini juara, pelatih juga masih sama gitu. Apa yang salah dengan Prancis? Coach Justin dulu deh. Nggak Kemarin ada yang 1-1. salah. Yang jelas Prancis ini kalau gue melihat influence dari Deschamps Ya, itu sudah mentok. Oke. Mentoknya memang topnya itu di Piala Dunia. di juara kemarin. Ya, habis itu menurun. Hah. Seperti yang gue bilang tadi, kalah juga lawan Belanda. Iya. Habis itu menurun. Sebelum Piala Dunia, Belanda itu diobok-obok sama Perancis. Karena untuk gue, Deschamps itu nggak jauh beda sama Zidane. Lebih ngandelin skill. Ya, Strateginya biasa aja. ya. Maka ditambah untungnya dia yang orang nggak ngelihat, dia boleh coret Benzema. Tapi Benzema masih sabrek-abrek yang bagus. Ya. Ngerti nggak? Ya. Nah orang nggak ngeliat itu bahwa juara dunia itu sebuah prestasi, iya. Tapi lu lihat permainan, kan nggak banget mainnya. Ya. Lebih nunggu counter. Apa karena lawannya juga pragmatis Nggak banget boleh, permainan? lu kalau punya pemain sehebat itu, lawan harus adaptasi sama lu. Lu nggak boleh adaptasi sama lawan. Iya, jadi emang kalau ketemu Deschamps tuh kelemahannya apa selalu ketemu yang parkir bis Ini gitu? Ukraina, Ya. pelatihnya masih magang juga, sama kayak Pirlo di Juve, Shevchenko. nah, belum ini tadi- terbukti, ini- modal ijazah doang, belum experience as a coach. Belum ya, jadi main parkir bus Ukraina juga bisa ditiru sama klub-klub negara-negara lain dong nantinya buat ngelawan Prancis. Pasti. Itu yang jadi masalah karena hasil itu sudah sangat sakral, ngerti nggak? Tapi kalau Ukraina, Turki main Ya. parkir bis, gue masih paham. Biasa. Nggak akan gue kritik. Tapi kalau tim besar dengan pemain yang wah main parkir bis, baru gue kritik. Setuju sama Termasuk Coach. Perancis. Ya, Perancis itu wah banget squadnya di bench dan itu pokoknya wah banget.
Jadi kalau mereka parkir, tapi di sinilah kelihatan bahwa strategi lu itu biasa aja. Oke. Lu ngandelin skill. Pada saat skill lu nggak berjalan, lu nggak punya plan B. Makanya stuck lawan Ukraina. Ya itu makanya banyak yang bilang si Deschamps nih pragmatis banget kalau dari Kayak Zidane. Zidane jadi ya. Ya, Bang Bes, silakan. Zidane Siapa? strateginya apa sih? Coba diangkat biar bisa lihat jebret tim Enggak, gimana nih strategi yang Prancis kan udah Prancis menurut bertahun-tahun Bang dia Bes. main 4-2-3-1. Ya, ya. Dengan si Griezmann kan sebagai kuncinya. Makanya Griezmann gacor banget karena Ya. dia dapat bola terus. Ya. Sedangkan di Barcelona dia harus cari bola terus kasih ke harus jadi pelayan lah kasarnya Ya. coach. Di Prancis dia dilayani. Ketika mereka bertahan 4-4-2, makanya kadang-kadang Pogba tuh jadi sayap padahal bukan sayap banget. Tapi karena emang gelandang. Balik lagi tadi kita ngomongin coach Justin bilang soal style. Ya. Mungkin juara Piala Dunia 2010, 2014 mereka punya style yang jelas yang benar-benar kita tahu oh gaya mainnya seperti Identitas. apa. Identitasnya, Ya, identitas. Contoh Spanyol, udah nggak usah ditanya apa identitasnya walaupun Jerman. akhirnya hancur. Jerman juga sepak bola vertikal modern zaman sekarang kan adaptasi juga dari Spanyol ke Jerman. Sekarang kita mau nyontoh sepak bola Prancis gimana? Kita harus nyontohnya kualitasnya Pogba. Iya. Kita harus jadi Pogba supaya bisa main kayak Prancis. Oke. Ini mungkin yang menurut gua bisa menjadi pertanyaan karena beberapa bulan yang lalu coach kita heboh, dunia pelatih heboh. Prancis kalah sama Finlandia. Ya, Iya. ya, benar. Finlandia itu negara selevel sama Islandia lah, sama-sama dia juga kan. tapi pernah nggak sih lu paling jari Litmanen orang-orang yang zaman dulu Tahun berapa itu? Iya, makanya. Iya, udah jauh lahir banget. belum lu? Belum. Ya, kan? Pemain negara yang istilahnya nggak punya football culture, fansnya pun sedikit. Islandia pun kan sama, tapi mereka bisa masuk Piala Dunia, mereka bisa ngalahin Prancis karena strategi Prancis udah itu aja. Mungkin udah saatnya kayak Joachim Löw makanya dia harus keluar dari Jerman karena udah lama banget, udah saatnya Kasusnya berarti mirip. Lu cocok pindah ke Prancis. Merubah. Tapi kalau orang tahu Eropa, budaya Prancis sama Jerman ini selalu Tabrakan. Selalu tabrakan. ego tinggi. Jadi nggak bakalan feeling gue Ya. pelatih Prancis akan ngelatih di Jerman dan Begitu pun sebaliknya. sebaliknya. Iya. Oke, berarti kalau buat tim Prancis sendiri sekarang apa dalam waktu dekat? Karena kan di juara dunia pasti targetnya juga tinggi. Pasti target juara dan Iya. siap-siap kecewa. Jangan lupa mereka 2016 mereka tuan rumah kalah di final sama anak buahnya Cristiano Ronaldo. Ronaldo aja nggak main. Itu kan tendangan jarak jauh. Piala Euro ya. Mestinya mereka juara di situ, tetapi kan mereka nggak punya game plan yang wah banget. Ya. Akhirnya kalah sama Portugal yang mengandalkan sayap. Berarti kan pasti ada kesempatan untuk manggil pemain untuk sampai nanti di titik akhir pemanggilan pemain yang fix ya coach ya? Masih lama. Apakah ada perubahan nggak nih kira-kira Enggak. dari strategi Nggak ngaruh. Benzema-nya dinaikin Mau lagi? Benzema main, nggak ngaruh. Inilah sebuah contoh, Prancis ini sebuah contoh bahwa peran pelatih pengaruh. Belanda, sebuah contoh di mana Belanda di bawah Koeman dan sekarang De Boer, Ya. itu pengaruh banget walaupun pemainnya sama. Belgia, Martinez, pengaruh. Jadi pelatih itu penting, cuman yang jadi masalah dengan industri sepak bola sekarang, pelatih, ada pelatih bagus nih, Ya. disuruh milih timnas atau klub. Rata-rata pilih klub. Klub pasti pilih. Karena gajinya lebih gede. Iya, dan panjang. Itu yang jadi masalah. Iya. Kebetulan kita pernah kerja di klub, kerja di timnas itu kan nggak daily coach. Nggak daily. Nggak daily. Oh, Pemain oke. itu habis latihan dia nggak balik ke rumah. Jadi istilahnya kalau lu kelamaan ngelatih pemain, lama-lama bisa stres dia coach. Ya, Karena nggak ketemu istri, nggak ketemu teman, nggak ketemu apa. Suntuk. Pressure-nya beda. Ketika di klub, lu bisa jadi friend sama pemain. Maka Di timnas dari itu gue bingung orang TC 3 bulan 6 bulan ngapain gitu loh. Ngerti nggak? Iya, Lu iya, nggak iya. butuh. Ya, ya. Kalau klub tes 3 bulan 4 bulan dia bisa balik ke rumahnya, ketemu Iya, anak, ini ketemu enggak ya. teman. Kalau timnas nggak bisa. Ya, tapi kan bener-bener. semangat pasti beda antara membela klub sama membela timnas gitu kan. Ini ada panggilan jiwa membela negara, itunya Nah, mungkin yang ini yang jadi masalah dengan sepak bola sekarang, Uh-uh. bahwa pelatih yang bagus, contoh pada saat Koeman mundur, ada 3 kandidat, Peter Bosz, Erik ten Hag, sama Frank de Boer. Satu di Ajax, nggak mau dia. Satu di Leverkusen, nggak dilepas juga, gajinya lebih tinggi. Frank de Boer nganggur. Mau nggak Diambil mau, lah jadi mau nggak pilihan mau. ketiga. Ya, ya, Ngerti ya, ya. nggak?
Ya, jadi ini juga jadi klise untuk di kalangan pelatih-pelatih Iya. dunia ya. Pokoknya jangan sampai kejadian Italia 2018. Gue nih fans Italia nih. 2018 mereka nggak lolos Piala Dunia karena salah pilih pelatih, coach. Nah, itu juga. Aduh, Itu juga dia sok-sokan jadi pakai Belanda sama, nggak lolos karena salah pilih pelatih. 4-2-4 formasi apa itu Italia? Gue masih unek-unek gue harus keluar Masih malam ini. udah tahun sekarang 4-2-4 formasi apa itu? Gua Ya. nggak lolos lagi. Nah, tadi gue ini banget ngambil sedikit kata-katanya Bung Bes pada saat tadi Griezmann. Yes. Ya kan? Nah, Griezmann kita bahas ini ya. kan di Prancis pada saat Prancis juara mainnya bagus banget dan dia waktu itu masih di Atletico, habis itu pindah ke Barcelona, perannya sedikit berbeda. Ya kan? Bukan sedikit, sangat berbeda. Sangat berbeda. Iya. Terus kembali lagi ke Prancis, bingung gak sih? Terus ini Griezmann tuh gimana sih sebenarnya? Jadi dia main makanya Ya. jadi gugup Gue gitu. boleh ini sedikit ya? Ya. Biar Bes jelasin dulu. Tadi kan sudah Griezmann. posisinya nomor 10. Nomor Ya. punggungnya sih 7, tapi posisinya 10, second striker. Second striker. Dimana kalau bola, udahlah lu yang cari bola tuh Kante, yang disuruh cari bola, dapat dia kasih ke Griezmann. Griezmann terserah sekarang. Dia mau ngasih siapa? Dia mau kasih Mbappe kah? Dia mau ngasih si Giroud kah? Atau di sini Coman. Itu tugasnya dia di sini, dia ngatur tempo. Otomatis kalau lu yang ngatur tempo, istilahnya, nih gua mau ngambil pajak nih, lu lewat gua dulu. Dapat dong dia tipis-tipis kan si Ya. Griezmann. Dia bisa mutusin apakah dia mau shoot, apakah dia mau mengembangkan Dikasih permainan. kebebasan Sedangkan sebegitunya ya. di Barcelona dia di pojokan sini. Nggak, bentar, gue koreksi dikit. Si Bes benar di pojokan selama dia berada di Barcelona. Tapi semenjak mereka main dengan 3, Yes. itu berubah. Jadi Griezmann lebih seperti kayak di Perancis. Nah, dikembalikan lagi sedikit fungsinya ya. Iya, dengan 3-4-3 atau 3-5-2 kadang-kadang lah. Jadi dikembalikan ke posisinya mendampingi Messi. Sehingga dia banyak kasih asis sekarang. Nah, Kan berapa golnya luar kotak penalti itu kan mirip. Ya. Golnya lawan Ukraina, ya. luar kotak penalti, lawan Barcelona, pas main nama Barcelona juga kan ada tuh di luar kotak penalti. Karena sekarang dia udah main Kembali lagi. posisinya di situ karena di situ dapat bola. Dia butuh pemain tuh Iya. punya bola si Griezmann ini. Ya, Di depannya ada Dembele, dia sebagai second striker, Nah. mendampingi Messi sehingga dia lebih bekerja keras. Tapi kalau lihat progresnya dia musim ini dibanding musim-musim sebelumnya di mana dia Barca jauh lebih meningkat sekarang. Di musim ini apa Di faktor musim ini. faktor udah gak ada Faktor Luis Suarez? Koeman. Faktor Ya, pelatih. pelatih yang membuat dia kembali pada ke saat sebenarnya itu. juga coach, menurut saya coach, kita tuh menaruh standar terlalu tinggi ke Griezmann karena harganya yang udah tinggi. Iya. Ya, Jadi itu akhirnya juga, kita itu juga. expect kualitas Ekspektasi 120. tinggi. Padahalnya menurut saya bahasa Sunda lagi. Padahal dia paling cuman ya 50-60 lah harga dia tuh standarnya. Dia udah 2 kali lipat. Tapi markup. dengan peran yang sebegitu krusial di timnas Prancis, wajar nggak bisa disejajarkan dengan legenda-legenda Prancis kayak Nggak, Zidane? Udah sejajar belum nih Kayak Griezmann? pelatih ini jauh. Belum ya? Jauh. Nama panggilannya memang Grisou kalau di timnas Prancis. Iya, seperti Tapi bukan Zizou. berarti Zizou. Jauh. Jauh ya? Jauh di bawah Zizou. Oke, Lu dia kalau tahu game Zizou changer. main itu Zizou gila. game changer. Gue nggak suka Zizou karena dia main di Real Madrid dan dia main di Prancis. Tapi gue sangat menikmati pada Zizou main di Juve. nomor Gila, 21 pada Zizou saat itu itu gila ya. itu. Berarti Griezmann nih, mohon maaf nih fans-fansnya Griezmann belum bisa disejajarkan menurut dua pundit ini. Nes ada apa Nes? Bahas Belanda dong. Lihat nih Bang Bes bajunya udah Turki. Lu takut sama Koci? Bukan Hah, takut, bukan takut. Tadi udah diancem. Gimana? Segen gitu ya. Emang sih hidupnya rempong kayak panitia ya, makanya lu agak-agak gimana gitu ya. Hidupnya rempong kayak wasit tenis Iya, ya. iya. Belanda Oke. ya. Nih, Belanda, oke siap. Nesa tuh suka gitu. Waktu kemarin ada Bang Fuad bahas MU ya, kabur. Nesa itu tipikal ibu rumah tangga. Iya. Makanya suka kompor. Betul. Suka di dapur, mainannya mau kompor terus. Betul. Mainan di rumah pakai kompor dibawa ke sini. Jadi kayak nih kabur. Punya hubungan juga, jangan sampai kabur ya Nes. Oke, kita ngobrolin tentang timnas Belanda yang kalah dari Turki. Coach, tadi udah disinggung-singgung dikit sih, emang ada faktor pelatih di sini. Tapi kan ya udah terlanjur, udah terpilih pelatihnya dan terus menjalani sistem yang udah ada dengan pemain yang ada. Apa yang terjadi sebenarnya sama Belanda dengan kekalahan ini, Coach? Gini ya, seperti yang gue selalu bilang, gue tidak mau lihat hasil. Hasil itu it can happen anytime. Yang kita ini kan bukan orang tolol. Ya. Kita bahas permainan. Ya, tapi Oke? dari proses permainan juga banyak yang bilang Belanda nggak seperti Belanda. Makanya gue jelaskan sekarang, boleh? Boleh, silakan. Oke. Jadi Belanda ini dari 7 pertandingan di bawah debur, orang bilang, oh baru 2 kali kalah.
Nah, kalau orang bilang gitu, lu untuk gue kardus. Tapi dari 7 kali gue melihat satu match yang bermain agak smart, yaitu away lawan Itali, which is skor 1-1. 1-1. Karena bermain dengan 3 back. Belanda ini tidak punya skuad yang wah. Oke? Ya. Udah dibuatin tuh formasinya. Udah dibuat informasi Tidak ini. punya skuad yang wah. Artinya, ini mediocre semua kasarnya. Yang bagus mungkin Frenkie de Jong. Iya. Mungkin Wijnaldum. Ya. Oke? Van Dijk kalau main ya. Nah, tapi bukan, Ronald Koeman sudah menunjukkan bahwa dengan squad yang biasa aja, lu bisa perform. Nah, sekarang di bawah De Boer, ini pelatih kan bukan tanpa alasan dipecat di Inter sama Crystal Palace, sama di Amerika bahkan, ya kan? Balik lagi sebagai pilihan ketiga. Simple aja lah, gue nggak mau bikin terlalu susah karena lu nggak akan paham. Zaman sekarang, lu main 4-4-2 ini kan coming up back-nya, Iya. oke? Kemarin Kenny Tete yang main. Ini namanya Frank Berghuis, pemain Feyenoord. Kiri Owen Wijndal, back kiri AZ, di bawah si Koeman bagus. Ini Donjel Malen, striker PSV. Berdua ini kayak berantem tau nggak? Harusnya kan overlapping. Ngerti nggak? Ini masuk ke dalam, kuasai lini tengah. Ini enggak. Pep selalu bilang, pokoknya di City-nya Pep, sayap itu hanya boleh ada satu orang. Oke. Di sini nggak ada overlapping, dan yang bikin gue kesel dan marah, kalau lu tahu Malen nggak keluar, Watford Domo masuk ke dalam, ngerti nggak? Ini enggak, tetap stuck, stay di sini. The Wrong stay di sini. Sementara Burak Yilmaz dan kawan-kawan parkir bis, Ya. bertahan, nggak ada salahnya. Bisa juga. Pada saat itu terjadi, lu punya 2 center back, lu punya DM yang harus mendukung sisanya, tapi kan kalah orang, ngerti nggak? Ya. Oke, lu kalah orang, bagaimana lu bisa melewatin orang dengan sirkulasi bola cepat, dengan kombinasi one to one itu cuma 2-3 kali berjalan. Sirkulasi bolanya lambat, nunggu bolanya lelet. Jadi kalau dari sisi, walaupun gue bilang Turki ada lucknya juga, Ya. Burak Yilmaz umur 30 tahun pertama kali cetak hat-trick. Yes. Kalau dia hebat kan udah sering cetak Iya, hat-trick. ini pertama kali. Lihat golnya, 1 deflect, 1 penalti, Penalti. layak penalti, 1 free kick yang keren banget, 1 baru open play. Calhanoglu, masuk semua, oke, nggak ada masalah. Belanda dapat 2 gol, 1 bagus dari Klaassen, 1 gol jatuh dari langit, layak kalah, nggak ada masalah. Pertanyaan gue kan adalah, kenapa ini pemain yang sama di bawah Koeman bisa main bagus, Di bawah Frank de Boer nggak? fucking De Boer ini main kayak tai gitu. Ngerti nggak lo? Ternyata F-nya itu bukan Frank ya. Kalau Bang Wes gimana? Lo pakai Turki berarti lo bela Turki. Turki kan secara di atas kertas jauh Turki di itu bawah pas-pasan, Belanda. serius. Iya, Lu jangan pas-pasan. kaget kalau dia seri lawan Norway. Iya, makanya kok dengan pas-pasan ini bisa menang. Berarti Belanda Terakhir kan kali kacau tuh banget. masuk Piala Dunia itu 2002, gua masih SD. Nah, Ya kan. itu kan orang-orang apa, Hakan Sukur, Hakan Sas Ya. zaman dulu, Galatasaray juara Europa League itu dulu. Tapi sekarang udah berubah. Kita bahasnya Belanda aja. By the way, intermezzo ya. Lo tau Hakan Sukur di mana sekarang? Oh, sekarang di Amerika jadi supir Grab. Ya, di Amerika, di California jadi supir Yes. Grab. Oke, lanjut. Kasihannya akan syukur. Kenapa? DM Coach Justin. Gitu, Oke, langsung. silakan Bang Wes. Pertama gue mau komentarin apa yang dibilang Coach Justin karena dia bilang sayap kanannya yang namanya nggak jelas, susah banget dan belum jadi pemain top di Liga Inggris, masih di Belanda. Ketika overlap wajar, dia nggak boleh dong begini. Kalau dia begini, ketika ada bola satu dari lawan, berapa pemain habis? 2 langsung. Ya. Tentu dia nggak boleh ngelebar dua-duanya. Dan setuju banget, ketika ini masuk ke dalam, dia harus ke dalam. Ini keluar, dia harus ke dalam. Tetapi kalau ini masuk ke dalam, ini udah tanda. Dia udah ngasih sign bahwa 2 ini harus naik jadi flying fullback. Ya, dan timnas Ini standar banget. Standar ini. Ini standar Basic. banget, basic banget. pelatih Itu nggak Indonesia aja berjalan. tahu, pelatih Indonesia aja tahu. Berarti maksudnya Iya. kan pemain emang harus nurut sama pelatih. Berarti memang Exactly. satu-satunya arahan Emang pelatih pelatihnya ya. bapuk. Belanda Terlalu textbook. Terlalu Belanda iya. menyerang bagus karena memang punya kualitas Kualitas. di Iya, atas Turki. iya. Tetapi sepak bola bukan cuma menyerang, coach, tetapi juga Bertahan harus juga. bertahan. Ini 4 Tapi loh. sebelum bertahan ada lagi namanya transisi. Iya. Belanda kemarin udah nyerang bagus, emang
peluang pertama siapa? Belanda. Ya. Peluang kedua siapa? Belanda lagi. Malen 2 kali. Tapi ketika mereka udah di sini semua, Kelar ini di tuh. belakang masih di sini. Ini Iya, nggak betul, turun. betul. Transisi lambat, Lu betul. berharap Memphis Depay jadi turun. Dia nggak mau dong. Dia udah ngerasa dia udah pemain hebat, walaupun dia gagal di MU. Tetapi Lyon bukan tim kayak Barcelona, Madrid. Tetap lu harus kerja keras, dia nggak turun. Akhirnya di sini kosong, golnya terjadi. Oke, jadi Belanda masih sama nih dari Belgia tadi, Perancis dan sampai dengan Belanda ini permasalahan satu adalah pelatih berarti Iya. masih menjadi In this faktor case, paling iya. besar, ya kan? Kalau si siapa namanya si Koeman, dia ngebangun Belanda, itu dimulai dari defense, dia bangun dulu yang kuat. Pelan-pelan. Makanya lawan Italia walaupun kalah 1-0 cuman Ya, ya. seri akhirnya Ya, gitu. ya. Terus dia ngebangun tim around generasi baru seperti yang dibilang sama Coach Justin. Si bocil tuh, Frankie de Jong dia situ. Tetapi Oke. sekarang dimulainya lagi sama Wijnaldum main di Liverpool, Ya. dia hancur. Berarti dia. tadi kata Jadi nggak ngaruh dengan nggak adanya Van Dijk atau De Vrij atau Ake. Gue menilai apakah tim ini bagus ya. itu dari apa? Semua pemain itu kerjasamanya harus merata. Baru ini tim bisa berjalan bagus. Oke. Kayak Turki kemarin. Yes, kita lihat ya, makanya kan tadi Bang Bes terakhir bilang di Instagram jangan beli dulu jersey Belanda, siapa tahu nggak lolos Piala Dunia. Tahan dulu. tapi ngomong nih pada komen netizen, Ya, apa, katanya Nes? Jebretim, kok hari ini Bang Bes berbeda nggak dikunci rambutnya? Ikat rambutnya hilang tadi. Oh, Kirain iya. baru Faktor potong U. rambut. Faktor lupa Dan ya. sekarang baru ingat oh ternyata di sini. Faktor U-nya tapi nggak berani nengok ke kiri ya. dia. Nggak berani jadi kesini. Oke. Oke, Jebretim jangan lupa setelah ini jangan kemana-mana karena ada KPI. Yes, jadi thank you banget yang udah menyaksikan DPI hari ini. Coach thank you, Bang Bes thank you, Nesa thank you. Sampai ketemu lagi kita ya di episode berikutnya. Dah. Bye.